melalui Dinas Pendidikan turut menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir, serta mengambil langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan pendidikan di wilayah terdampak khususnya daerah aliran sungai. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo SIP MPA, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemberangkatan bantuan sosial dari gubernur untuk masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Das Barito. Bantuan yang disalurkan mencakup sembako, alat tulis, dan perlengkapan olahraga. Reza menjelaskan bahwa beberapa sekolah mengalami dampak langsung akibat banjir, baik dari sisi siswa, guru, maupun fasilitas sekolah. Pihaknya telah menyerahkan data sekolah terdampak ke BPBD dan menghimbau agar satuan pendidikan untuk mengamankan aset sekolah dari rendaman banjir. Untuk menjaga kondisi psikologis anak-anak di lokasi pengungsian, Dinas Pendidikan juga menyiapkan aktivitas fisik seperti olahraga. Dalam jangka panjang, fokus Dinas adalah pada penanganan pasca banjir, termasuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak, kemungkinan relokasi ke lokasi yang lebih aman, serta modifikasi bangunan agar lebih tahan terhadap banjir. Sebagai langkah konkret, Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga telah diterbitkan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dalam kondisi darurat. Alhamdulillah tadi kami telah melaksanakan kegiatan pemberangkatan bantuan sosial dari Pak Gubernur untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Hari ini fokus ke masyarakat terdampak banjir. Nah, adapun wilayah banjir yang ada di Kalimantan Tengah ini tadi disampaikan bahwa fokusnya di Das Barito gitu. Terus kemudian dalam kegiatan ini juga Dinas Pendidikan juga berkontribusi terkait dengan pemberian bantuan ini. Nah, perlu diketahui masih terdapat beberapa sekolah kita yang juga terdampak banjir. Tentu kalau sekolah terdampak banjir, siswanya terdampak banjir, gurunya juga terdampak banjir. Nah, ini sudah kita support juga, data sudah kita serahkan ke BPBD juga. Di sisi lain Dinas Pendidikan juga berkontribusi. Kita juga berikan bantuan-bantuan seperti logistik, sembako, terus kemudian ada alat tulis juga kita siapkan. Kemudian ada alat-alat olahraga sehingga nanti sambil menunggu di tempat evakuasi, misalnya ada tempat evakuasi bisa sambil berolahraga gitu supaya tidak stres. Karena kalau terkait dengan banjir ini selain masalah keselamatan juga psikologis itu penting gitu. Terus kemudian sekolah-sekolah juga sudah kami himbau untuk melakukan pengamanan terkait dengan aset masing-masing, baik itu sarana prasarana maupun infrastruktur pendidikan seperti itu. Jadi dievakuasi jangan sampai terendam air seperti itu. Nah, terus kemudian setelah ini nanti yang menjadi fokus adalah pasca banjirnya seperti apa. Nah, setelah nanti pasca banjirnya tentu bangunan sekolah yang awalnya tidak masalah, terus kemudian nanti karena ada air menggenang, terus kemudian sampai masuk ke dalam sekolah, nanti itu yang akan ada pemeliharaan lagi dari Dinas Pendidikan. Nah, tentu ini tidak bisa, ini memang harus segera dijadikan jalan keluar, melakukan relokasi apabila dibutuhkan, bisa melakukan relokasi sekolahnya, cari titik lain, dibangun di tempat lain yang lebih aman begitu, tapi tidak jauh dari akses masyarakat gitu, atau dimodifikasi bangunannya, ditinggikan bangunannya supaya nanti masyarakat tetap bisa mengakses pendidikan. Jangan sampai anak-anak ini ketika proses banjir, ketika masih banjir, anak-anak ini tidak belajar selama banjir. Nah, ini banyak hal yang kita siapkan juga. PJJ juga kita sudah siapkan surat edaran terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik di tengah bencana banjir yang melanda Kalimantan Tengah. Dari Kota Palangkaraya, Dedi, Jurnal TV, melaporkan.